Yang tidak kalah penting adalah pemberian agensi hayati yang namanya bakteri mycorrhiza. Nanti bakteri itu nanti akan melapisi akar. Akar itu akan menghujam sampai ke bawah. Maka jangan lihat, di lahan saya itu seandainya tidak kasih ajir, tidak kasih lanjaran, nggak masalah. Rahasia panen cabai yang melimpah bukan hanya apa yang kita berikan di atas tanah, tapi juga apa yang bekerja di bawah tanah. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan cabai rawit bersama Pak Nur Waluyo di Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Banyak petani fokus pada pupuk, penyiraman, bahkan pestisida, tetapi justru mengabaikan satu pekerjaan tak terlihat di dalam tanah yang bisa membantu tanaman cabai menyerap hara lebih efektif. Pekerja tersebut adalah bakteri mycorrhiza yang digunakan Pak Nur Waluyo untuk lahan cabainya. Bagaimana caranya? Simak cerita selengkapnya. Di dalam dunia pertanian itu kan sebenarnya dari waktu ke waktu itu ada keilmuan berkembang, walaupun dasarnya juga dari masa lalu lah. Katakanlah kalau orang-orang tua itu, oh kalau nanam harus hari apa? Itu kalau orang dulu gitu kan. Ini setelah kita pelajari, kan kadang-kadang orang kalau nanam harus hari apa? Wah, semua hari baik kan. Tapi ternyata kalau kita ngikuti sunnah Rasulullah, ya idealnya nanam hari Rabu. Atau itu. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah pemberian agensi hayati yang namanya bakteri mycorrhiza. Nah itu ini baru ini maka tadi di lahan itu menjadi role model nanti untuk saya selanjutnya. Agensi hayati yang namanya mycorrhiza tadi kita diberikan karena dia harus nyentuh di akar. Itu kita berikan di awal. Jadi begitu kita tugal dikasih. Jadi per 1000 meter kita kasih 1 kilo. Jadi kita sembit ya. Nah itu harus kena akar. Nah manfaatnya apa? Nanti bakteri itu nanti akan melapisi akar. Akar itu akan menghujam sampai ke bawah. Maka jangan lihat, di lahan saya itu seandainya tidak kasih ajir, tidak kasih lanjaran, nggak masalah. Oh iya. Karena apa? Dia apa? Penetrasinya di dalam, daya cengkeramnya kuat, itu otomatis dia tanam akan kuat. Satu lagi, kalau dalam dunia peternakan, dunia manusia itu ada namanya kolestrum. Di tanam juga ada. Nah di tanam itu kita mau tanam ya, kan ada daun paling bawah. 2 daun waktu dia kotiledon. Apa tuh namanya? Pokoknya Ya, kalau saya katanya daun kupu-kupu. Iya. Nah, itu harus dibenam sampai itu, Mas. Oh, dibenam sampai itu? Iya, sampai itu. Itu dia sebagai satu imunitas. Yang kedua, cadangan makanan sebelum dia akarnya itu berkembang. Jadi dia nanti manfaat apa? Satu, imunitas. Yang kedua, nanti di bawah daun itu akan tumbuh akar. Maka lihat, itu kalau nyebar semua, dia akan kokoh sekali. Sama seperti bangunan ya. Bangunan itu kalau secara teknis tingginya berapa, pondasinya berapa. Cabai juga harus begitu. Jadi antara ketinggian dan apa yang dibenam itu harus imbang. Kenapa pada cabai pada yang roboh kan, pada yang ini? Itu karena apa? Ini. Nah saya menemukan teknologi itu belajar dari cerita masa lalu orang tua saya misalnya. Ya. Dulu di masa orang tua saya nggak ada orang nanam cabai pakai ajir. Nggak ada. Tingginya segini-gini nggak masalah, nggak roboh. Itu karena apa? Tadi. Cuma orang tua nggak ngerti, nggak cerita bahwa oh ini kita pakai apa daun tadi untuk itu orang nggak ngerti. Nah baru nggak saya teknologi saya coba ini. Maka tapi bilang ini teknologi baru. Nah, itu. Oke. Wah menarik ini. Ya dan teknologi saya kan kita buktikan bukan kita ngomong cerita doang. Terbukti. Bener juga ya. Tadi Ya. kita lihat juga ada lanjaran, tapi dia nggak ditali. Jauh. Selisih 20 cm kok. Oh, iya. Nah, itu karena apa? Kenapa masih kasih lancar? Kita jujur aja, kalau itu lahan percobaan, kita masih takut jangan-jangan kayak cabai-cabai sekarang tetap roboh. Nah, ini kan tapi udah teruji kan, aman itu. Betul. Jadi antara itu nilai manfaat dari mana? Tadi daun tadi ya, sebagai suplemen nutrisi awal plus pemberian bakteri mycorrhiza. Bakteri mycorrhiza. Mycorrhiza ya? Iya. Kalau soal mycorrhiza, saya pernah baca Pak di beberapa literatur. Iya. Mycorrhiza itu salah satu bakteri penambat fosfat. Di antaranya? Pelarut fosfat. Jadi mycorrhiza itu dia kan ada hifa-hifa tuh kayak jaringannya. Iya. Hifa jaringan. Jadi kalau kelihatan kayak jaring-jaring. Jadi dia tuh kan sifatnya pupuk fosfat itu kan dia diam dalam tanah. Iya. Tidak bergerak, tidak mobile gitu loh. Iya. Beda sama nitrogen. Jadi
akar itu susah biasanya untuk menyerap fosfat. Nah, Iya. dengan adanya bakteri mycorrhiza itu akan membantu menyerap fosfat. Padahal fosfat itu kan salah satu unsur hara makro Iya. membentuk tubuhnya tanaman, Iya, membentuk DNA, membentuk pengsuplai energi. betul. Ya mungkin wajar karena sehingga akarnya dia lebih ini ya lebih Menghujam ke bawah, menghujam ke bawah ya karena mungkin mengejar nutrisi yang ada. nutrisi fosfatnya terpenuhi Iya, gara-gara mycorrhiza ini. iya. Salah satunya itu. Menarik ini. Dan ini petani harus paham ini. Tadi saya di depan saya ngomong kan bahwa dulu itu nggak ada orang nanam cabai rawit dikasih ajar, nggak ada. Iya. Tingginya sampai segini nggak masalah, nggak roboh. Itu kan apa? Tanah kita masih bagus, pengakaran kuat. Nah itu dulu juga sama. Kenapa saya bilang tadi? Ini orang-orang tua kita dulu kalau nanam cabai pasti dibenamkan sampai ke daun kupu-kupu itu. Kupu-kupu. Kalau dulu namanya dijebor teplok. Ya. Itu kasih itu kan. Nah itu dia akan terpendam dengan itu. Nah saya ngelihat bapak saya dulu kalau nanam cabai bisa tahunan. Nah ini saya juga bermimpi-mimpi nanti cabai saya bisa tadi durasinya panjang. Itu dia. Wah menarik ini Pak Nur, benar Ya. ini. Iya. Jadi ini Pak Nur, saya tuh baru aja minggu lalu bahas tentang fosfat di konten ini Iya. ya. Nanti bosnya bisa klik. Nah di sini saya siapkan linknya Iya. atau deskripsinya di sini tentang fosfat ya. Ini dibuktikan langsung oleh Pak Nur Waluyo ini selaku praktisi petani tulen. Nah terbukti. Baik lanjut Pak Nur, kita Ya. bahas proses berikutnya. Tadi kita bahas pemberian nutrisi ya. Ya. Nah, tadi pertanyaan di awal itu kok bunganya itu Nggak juga rontok. jadi semua, nggak Ya. rontok gitu kan. Nah, setelah itu proses berikutnya apa Pak? Masuk ke fase generatifnya. Jadi gini Mas, intinya kan tanaman itu kenapa bunga rontok, kenapa mungkin daunnya juga rontok. Tanaman itu secara psikologi dia juga makhluk hidup. Kalau dalam kondisi terdesak, kondisi kepepet, dia pasti akan mengalahkan salah satu. Kalau misalnya dia seharusnya butuh nutrisi banyak, tapi nggak tersuplai nutrisi banyak, maka dia pasti satu menggugurkan daun, atau menggugurkan bakal buah, atau buahnya yang itu berguguran. Karena apa? Nutrisi nggak tercapai, otomatis dia malnutrisi. Kalau dia malnutrisi, maka dia pasti pilihannya itu. Jadi kalau orang Jawa bilang tanduran ini kurang gizi, pasti hidupnya kurus kering. Nah, kalau udah kadung berbuah, rontok buahnya. Itu kan apa dia? Pilihan satunya dia itu kalau masih pengen hidup. Nah, maka begitu masuk fase generatif, maka suplai nutrisi sesuai yang dibutuhkan harus kita suplai. Sesuai kebutuhan. Apa Dan aja tidak itu, boleh Pak? telat. Nah, pasti kita kalau soal bilang di masa generatif ya tentu kalium tinggi, Kalium tinggi, oke. boron, kalsium juga harus terus tidak boleh berhenti. Tadi pas tadi asam amino. Jadi asam amino itu fungsinya di samping dia menjaga stres juga dia akan menstimulus penyerapan nutrisi yang lain. Dan sel-sel akan berkembang secara maksimal. Pak, ini saya detailkan ya Pak. Ya. Mungkin bisa buat referensi para bosnya ini. Ya. Dosisnya Pak sama interval. Pertama di kalium dulu ya. Ya. Kalium di umur berapa? Dosis dan intervalnya berapa Pak? Kalau saya kalium itu pokoknya masuk di usia sekitar kalau capek ya 40 hari. Kebutuhan kalium itu saya rata-rata per 1000 meter itu dengan pupuk kan tidak hanya melulu kalium ya, ada fosfat, ada apa? Digabung ya. Ya ada fosfat kalium. Nah biasanya gini, untuk sederhana aja, biasanya saya pakai pupuk merek boleh kan? Boleh, Nah, boleh. Saya pakai KNO3 yang murah Ya. dari Tawon, Kanitro, atau juga KNO dari NPG. Terus kita tambah Novatek Blue dari Ben Mayer, Ya. tambah lagi boron, bisa pakai borat dari Pak Tani. Ya. Nah perbandingannya, pokoknya untuk ukuran 1000 meter, nanti pakai, kalau misalnya kita pakai boosternya dari NPG, itu kita pakai sekitar 15 kilo. 15 kilo untuk 1000 meter. 1000 meter. Nah nanti kita tambah per 5 kilo booster tadi, kita tambahkan Novatek Blue. Novatek Blue. Jadi 5:1 plus boron. Nah, jadi 15 kilo bisa pakai Kanitro, bisa pakai Pilih salah satu pilih lah. salah ya. satu dari NPG booster. Terus nanti perbandingannya per 5 kilo
dikasih 1 kilo Novatek Blue, 1 kilo boron. Oke. Itu kita berikan selang waktu 25 hari. Itu dalam satu waktu dicampur. Iya, dicampur terus nanti kita dalam orang Jawa kita dicokol namanya, Dicokol. pupuk susulan. Susulan. Maka tadi di tanaman saya kan lubangnya kan jaraknya 25-25. Oke. Dibuat umur 25 hari, terus lanjut umur berapa lagi? 35 hari tadi. Oh, 35 hari. 35 hari. Lanjut. Nanti diulang 25 hari kemudian. Oh, oke, 25 hari kemudian dengan dosis yang sama tadi ya. Dosisnya sama. Cukup segitu, Pak. Cukup. Habis itu Kasih 1 sendok aja di per itu jarak tadi. 1 sendok per itu per lubang tanam. Iya. Kan kita jarak tadi kan 50 kita bagi 2 kan. Nah, ini untuk pupuk susulan. Dikasih di situ. Berarti cukup segitu ya, Pak ya? Cukup. Jadi gini, Mas. Kadang-kadang petani kita itu kan mikirnya begini, kasih pupuk yang banyak. Itu nggak salah. Tapi kurang pas. Jadi kita berikan secara terus-menerus dalam jeda waktu yang sama. Katakanlah 20 hari, 25 hari, 2 hari, tapi pokoknya jangan sampai dia itu kehabisan. Karena apa? Tanaman kan nggak bisa bicara. Jadi kita sediain di situ, ambil secukupnya. Oke. Artinya tanaman itu kan dia yang butuh dia, dia akan tahu. Maka kenapa kita nggak nyarankan ngocor? Karena kalau ngocor dipaksakan itu, tapi kalau ini kan dia akan nyerap sesuai kebutuhan. Kalau dia nggak butuh, paten nggak ngambil. Dan itu udah cukup, terbukti di lahan saya cukup itu. Oke. Berarti susulannya bisa dikatakan cuma 2 kali itu ya, Pak ya? Iya. Oke. 2 kali nanti gini, Mas. Nanti apakah hanya 2 kali? Tergantung nanti durasi tanamannya mau dibuat berapa. Kalau kita masih tumbuh kembang bagus ya per 25 hari susul lagi. Udah. Dengan pupuk yang sama. Oke, dengan pupuk yang sama, dosis yang sama setiap 25 hari. Kalium, boron, kalsium tadi. Apa tadi pupuk ya KNO3 tadi. KNO3. Ya kalium kan KNO3 tadi ya. Iya. Nah, itu loh. Oke, terjawab rahasianya. Ngopi dulu. Oke. Lanjut, Pak Nur. Tadi kan saya lihat juga. Oh ya, infonya ini kan udah pada petik keempat ya, Pak. Iya. Infonya juga dari kekerasan buah dalam tanda kutip kualitas ya, kualitas buah tadi terlihat memang lebih bagus. Saya percaya bisa jadi ini karena asupan nutrisi yang memang betul-betul optimal, pas gitu ya. Dan dari penyakit katakanlah patek, layu itu juga minim ya kita lihat. Itu juga sama kan, imunitas itu kan diciptakan dari diri sendiri dan lingkungan kan. Dia udah membawa tadi dari bawaan dari yang Maha Kuasa itu udah bawa dia. Nah itu. Kemudian dari penanganan hama dan penyakit. Nah, ini yang harus kita bahas juga. Oke. Gimana cara Pak Nur menghadapi serangan antraknosa dulu atau pate? Begini, Mas. Jadi kan begini ya. Di awal kita udah ngomong. Jadi bagaimana menciptakan lahan, membuat lahan itu menjadi media yang tempat tumbuh kembang yang optimal. Nah, berangkat dari situ. Kalau lahan itu menjadi tempat yang optimal untuk pertumbuhan, dengan sendirinya dia pasti tanam itu sehat. Nah, kalau sehat tidak gampang kena penyakit. Itu secara garis kan itu ya. Nah, makanya begitu dia sehat, dia tidak gampang kena penyakit. Nah, tapi itu namanya juga alam kan, begini kan. Kita pasti pakai fungisida, pakai apa ya. Nah, tinggal nanti beberapa fungisida itu kapan kita pakainya, harus berbahan aktif apa kan, hanya gitu aja. Kalau antraknosa saya nyebut merek boleh? Boleh, sangat boleh. Saya selama ini gini, Mas, kita memang kebetulan saya kalau soal antraknosa ini nggak pakai obat yang nggak terlalu mahal, nggak ya. Kita selama ini pakai Azogja. Nah, kebetulan kita campur dengan Azogja itu kita campur dengan Fargo. Itu nanti kita seling lagi nanti dengan satu lagi namanya, kita juga sering pakai Amistartop, kita campur dengan Mancozeb. Jadi itu aja, rollingannya itu aja. Kalau Azogja kita campur dengan Fargo tadi Amistartop kita campur dengan Mancozeb. Oke, siap. Oke, Pak Nur, menarik juga ini pembahasan kita kali ini. Berarti secara umum tadi ya, dari nutrisi juga harus diselingi dengan yang baik. Kemudian dari cara penanganan hama penyakit juga ada kalanya ada trik tertentu ya tadi ya, sudah disampaikan. Itu Pak Nur, kalau patek
kan seperti itu. Iya. Layu yang lain juga hampir sama berarti ya. Jadi Layu begini. Fusarium Phytophthora. Dari awal kan tadi ngomong ya, pupuk difermentasi, agen Hayati masuk, Ya. artinya Trichoderma masuk, Mycorrhiza masuk. Dari awal udah kita, kalau ini bakteri baik itu masuk, insya Allah aman nanti. Aman semua. Aman, jadi kita lihat tanamannya, performanya bagus, layu juga alhamdulillah terkendali. Kenapa? Kalau soal kita bicara layu, bicara fungi-fungian itu, kita harusnya pencegahan, bukan pengobatan. Pengobatan itu sebuah tindakan yang boleh, silakan, tapi rugi, ya kan? Iya. Tapi kalau pencegahan lebih efisien. Oke. Maka bagaimana mengelola lahan biar tetap sehat, menjadi media tumbuh kembang sebuah tanaman. Oke bosnya, itu dulu pembahasan kita kali ini nih, tentang cara budidaya cabai rawit merah ala Pak Nur Waluyo. Semoga bermanfaat. Bagi para bos yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nanti akan kita jawab satu persatu. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.